Hujan mulai turun saat Bram memasuki pekarangan rumah. Ia memarkirkan mobilnya di bawah kanopi di samping kiri rumahnya. Biasanya, saat pulang ke rumah, Letia selalu menyambutnya sambil berlari keluar dari pintu rumah. Ia menurunkan barang-barangnya terlebih dahulu di sudut garasi. Setelah semuanya selesai, Bram menghampiri anak anjing yang meringkuk karena masih belum terbiasa dengan lingkungan barunya. Mungkin juga stres karena Bram melarikan mobilnya dengan kencang. Hei hei, sini, maaf ya tadi ngebut. Nih dipakai dulu kalungnya. Bram, kok sudah pulang? Iya, aku kebetulan rapat evaluasi proyek berjalan lancar. Kamu kenapa sih? Tanya Letia sambil mengernyitkan mata. Tada! Oh my god, demi apa? Lucunya. Eits, emang aku bilang ini buat kamu. Kalau bukan buat aku, buat siapa lagi? Iya, ini buat kamu. Sun dulu dong. Ogah. Bram menarik Letia yang sudah asyik dengan anjing barunya. Ia memeluk Letia dan memberikan kecupan ringan di dahinya. Maafin aku tadi pagi ya, Seng. Suka sama anjingnya? Iya, suka. Jadi, aku dimaafin gak nih? Gimana ya? Awas kamu. Aduh, iya. Bekiknya sambil tertawa dan menarik tangan Bram dari hidungnya. Nah, kita kasih nama apa nih bocah? Jackie, panggilannya Jack. Oke, Jack. Tidak lama setelah itu, Bram sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Letia sibuk mondar-mandir menyiapkan tempat tidur Jack. Tempat makan dan minum Jack ia letakkan di sebelah pintu masuk dapur. Letia beralasan agar lebih mudah membersihkan dan mengisi ulang makanannya serta minumannya. Sebab dapur lebih dekat dengan garasi. Tempat Bram meletakkan stok makanan Jackie. Jackie, come. Jackie menurut saja dan langsung melahap makanannya. Ekornya bergoyang-goyang. Bram mengaduk kopinya, duduk di sofa dan kemudian membuka laptopnya. Ia membuka-buka email, dilihatnya email dari Mira. Ia buka satu persatu untuk memilih klien yang manakah yang akan ia tangani terlebih dahulu. Sampai akhirnya ia sadar Letia sudah berada di depannya. Hei, sapa Bram kebingungan melihat Letia yang mulai cemberut lagi. Kerja terus, gerutu si Letia. Oh ayolah Letia, sekarang kan sudah ada Jackie. Seru Bram tidak percaya Letia sudah memulai percekcokan dengan topik yang sama lagi. Bram, kau tidak sedang berpikir membeli Jackie untuk menggantikan peranmu kan? Aku pikir bisa saja ya, sahutnya. Bram sendiri tak percaya dengan kalimat yang barusan meluncur dari mulutnya tanpa bisa dihentikan. Sungguh tidak berperasaan. Oke, sesulit itukah menyisihkan waktu untukku? Jangan mulai Letia, aku lelah dan pekerjaanku menumpuk. Oke, lakukan sesukamu. Letia berpaling menggendong Jackie dan kemudian masuk ke dalam kamar sambil membanting pintu. Rupanya sulit bagi Bram untuk menghirup udara segar. Dia pikir semuanya akan membaik jika ia membelikan anjing. Bodohnya lagi, ia membuka laptop dan mengulangi kesalahan fatal yang sama. Terkadang lidah memang bisa lebih tajam dari silet. Bram menutup laptop dan meletakkan kopinya. Ia kembali menyadari kesalahannya yang lain malam ini. Sudah 2 minggu Bram menghindari Letia. Begitupun Letia. Meskipun demikian, Bram melihat Letia lebih aktif dan jarang melamun di rumah seperti 1 minggu sebelumnya. Bram masih belum siap berhadapan dengan Letia. Ini merupakan kali pertama ia membiarkan Letia menghindar begitu lama. Bram kewalahan dengan pekerjaannya yang menjamur semenjak Om Roy mengajukan cuti akhir pekan lalu karena sakit mertuanya semakin parah. Kehadiran Mira amat sangat membantu permasalahan pekerjaan Bram. Letia juga mulai jarang berada di rumah setiap Bram pulang. Namun demikian, makanan tetap selalu tersedia di meja makan. Letia seakan terlihat tidak peduli atas kehadiran Bram. Maka Bram pun seolah terlihat cuek dan memilih menghanyutkan dirinya ke lautan pekerjaan yang menunggu direspon melalui email. Bram selalu memperhatikan kegiatan Letia. Sesekali ia mengikuti Letia setiap pagi tanpa Letia sadari. Melihat istrinya lari pagi bersama Jackie yang makin hari makin gemuk membuatnya lega. Kadang Letia tertidur di sofa sambil memeluk Jackie saat menonton televisi atau memutar film yang pernah Bram kumpulkan untuknya di dalam harddisk. Keadaan yang beku antara Bram dan Letia sudah mulai menggerogoti ketenangan dalam diri Bram. Setiap pulang dari kantor, rumah semakin terasa sepi. Bahkan kamar mereka mulai dibiarkan berantakan begitu saja oleh Letia. Terlebih
Terlebih lagi, Sabtu lalu Letia melihat chat dari Mira yang memanggilnya dengan sebutan Bram. Letia sepertinya sudah tidak ada lagi batasan antara Bram sebagai atasan dan Mira sebagai sekretaris. Meskipun Bram tidak melakukan hal yang salah di belakang Letia, dalam kondisi yang buku ini segala bentuk penjelasan akan ditampil oleh istrinya. Sesekali Bram mendapati Letia melempar pandangan menusuk ke arahnya dan berlalu sambil terbatuk-batuk. Bram menganggap itu pertanda kesehatan Letia sedang menurun. Bram mulai lelah dengan kondisi ini. Ia frustasi. Suatu hari di pulang kerja, ia memarkirkan mobilnya sembarangan di halaman rumah. Melihat kondisi rumah gelap gulita, ia turun dan membanting pintu mobil. Guguk guguk guguk, gonggong Jeki sambil menghampirinya. Ia menggigit dan menarik-narik celana Bram sampai ia hampir kehilangan keseimbangannya. Jeki, hei. Jeki jadi terlihat begitu besar dari terakhir yang Bram lihat. Setelah ia perhatikan, ternyata itu hanya perasaan saja. Jeki basah kuyup dan menunjukkan gelagat yang tidak tenang, seolah memaksa Bram untuk mengikutinya. Duh, jangan hari ini, mana tuanmu? Kenapa kamu basah sekali, Jeki? Gumam Bram sambil melempar sepatunya. Ia meraba-raba pintu rumah dan menancapkan kunci di pintu. Kemudian memutarnya. Ia melemparkan tas ke sofa di sebelah kiri pintu rumah dan langsung meraba saklar di tembok sebelah kirinya. Seketika lampu menyala. Tidak perlu waktu yang lama bagi mata Bram untuk menyesuaikan diri dengan cahaya di ruang tamunya. Bram tidak melihat Letia di sudut manapun. Jeki berlari menerobos masuk, kemudian Bram bangkit hendak menutup pintu. Bram terperanjat bukan main begitu melihat Letia tiba-tiba sudah berada di depan pintu. Letia menunduk, rambutnya berantakan dan badannya basah kuyup. Anehnya, kulit Letia terlihat lebih pucat dari biasanya. Sayang, kamu bikin aku kaget. Kamu ngapain hujan-hujanan? Katanya sembari meraih tangan Letia yang dingin. Namun Letia bergeming. Ditariknya istrinya itu masuk ke dalam rumah. Bram menundukkan Letia di kursi dan berjalan ke arah jemuran untuk handuk. Kemudian diusap-usapnya rambut Letia. Sesekali ia melirik Jeki di sudut ruangan tengah yang mendengking-dengking pelan dan membuang muka dari Letia, seolah ia menghindari tuannya itu. Jadi hari ini kemana saja sama si Jeki? Kok sampai dua-duanya basah kuyup? Hutan, saut Letia singkat. Jangan hujan-hujan sayang, nanti asma kamu kambuh. Letia hanya mengangguk. Bram tidak lagi berkata banyak. Ia sudah terbiasa menghadapi Letia yang dingin seperti ini. Malam ini ia akan mencoba mencairkan kebekuan di antara mereka berdua. Bram memutuskan untuk mulai tidur di kamar lagi setelah hampir 4 minggu menyendiri di sofa. Letia, aku tidur di sini ya, ucap Bram lembut sambil menarik selimut sampai ke bahu Letia yang kini tengah tidur membelah kakinya. Iya, sahut Letia lemah. Jeki lagi-lagi memposisikan dirinya di sudut ruangan. Ia meringkuk persis di sisi kanan Bram. Tidak seperti biasanya yang selalu berada di sisi Letia. Bram membalikkan badannya dan tercekak ketika melihat muka Letia yang membiru berada persis di depan mukanya. Mulutnya terbuka dan matanya kosong. Bram memejamkan matanya dan menggeleng-gelengkan kepala untuk memastikan matanya benar. Letia! Astaga! Arangnya lega karena yang ia lihat adalah Letia yang menyinggungkan senyumnya ke arahnya. Kenapa kaget? Tanya Letia dingin. Aku sepertinya terlalu lelah akhir-akhir ini sampai aku berhayal yang tidak-tidak. Kamu selalu sibuk. Tukas Letia dingin namun sedih. Wajah Ayu Letia tidak lagi berseri-seri seperti yang terakhir dia lihat. Perasaan bersalah menggantung di benaknya. Letia, maafkan aku. Aku, bisik Bram. Kemudian dia terdiam tidak melanjutkan kalimatnya. Letia sudah memejamkan matanya. Bram hanya bisa menghembuskan napas dan mencoba tidur. Sepanjang malam tidur, Bram tidak nyenyak. Berulang kali ia terbangun karena mendengar suara tarikan nafas tercekat seperti penderita asma. Ia menyalakan lampu kamar dan menoleh ke arah Letia, takut kalau asma istrinya kambuh. Namun Letia terlihat baik-baik saja dan masih tidur nyenyak dengan posisi yang sama. Hal seperti itulah terjadi berulang kali sampai Bram terheran-heran. Hingga akhirnya ia terlelap kembali saat waktu telah menunjukkan pukul 3 pagi.